Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra. Pada kesempatan kali ini saya mengisi Q&A terkait dengan webinar yang diselenggarakan di tanggal 10 November 2021. Ini adalah webinar yang ke-56. Alhamdulillah sudah setahun lebih kami menyelenggarakan free webinar. Ditambah juga video-video tentang Q&A ketika masih banyak pertanyaan saat webinar yang belum bisa saya jawab. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba meneruskan jawaban saya untuk pertanyaan yang belum sempat saya jawab karena keterbatasan waktu. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari Bapak atau Ibu nih, MacBook 1046. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pada saat pendirian perusahaan pasti memakai jasa notaris untuk legalitasnya sekaligus pengukuhan PKP. Pertanyaannya, di lampiran modal saham ada nilai nominal senilai 750 juta yang disetor pemegang saham. Pada saat minta bukti setornya tidak ada dan pemilik tidak bisa menunjukkan bukti setornya. Apa solusinya? Solusinya gampang, setor Pak. Gitu ya. Solusinya setor. Ya, karena memang kalau sudah ada setoran, pasti ada bukti di bank, di perusahaan ya. Itu ya, sederhana Pak atau Ibu MacBook ini ya. Kemudian Bu Kristina bertanya, Pak, saya punya saham di PTA dan menjadi direktur keuangan tanpa saham di PTB. Dengan transaksi jasa sebesar 7 miliar setahun, PTA juga sebagai agent dari SL Limited dari Hong Kong dengan transaksi setahun ini. Apa masing-masing harus ada di Bidok? Bu Kristina, coba baca lagi bahan presentasi saya. Ibu belum menyebutkan tahun, ya, belum menyebutkan tahun pajak berapa, transaksinya apa. Jadi coba Bu Kristina cek lagi ya, ditempelkan dengan 9 langkah yang bisa Ibu penuhi untuk menentukan apakah Ibu wajib Tipidok atau enggak. Demikian. Pak Rudi Manalu, selamat pagi. Izin bertanya, apakah Tipidok memiliki vektas tinggi dalam mendukung pelaporan pajak diakui oleh Fiskus? Ya, tinggi atau enggak memang belum ada laporan ya, belum ada data. Yang jelas ini banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama, kemampuan dari pemeriksa pajak sendiri juga tidak merata. Ya, ada kalanya mereka yang di luar KPP Madya, KPP LTO, ya, itu nggak terlalu concern terhadap Tipidok. Kenapa? Ya karena ya mereka jarang dan tidak update. Nah, kemudian juga ketika siapa pemeriksa sudah mendapati temuan besar di luar Tipidok, itu juga biasanya tidak menjadi persoalan. Tapi kalau perusahaan yang ada di kanwil khusus ya PMA, LTO, ya KPP Madya itu seringkali menjadi acuan. Terus terang memang kasus-kasus yang kami tangani nggak banyak, termasuk Tipidok yang kami buat setahun itu bisa 200-an laporan ya. Jarang sekali itu nggak sampai 10 tuh 5 tuh jarang sekali yang sampai kemudian saya dimintai penjelasan terkait dengan laporan Tipidok yang kami buat. Karena yang tanda tangan saya sendiri. Demikian, Pak Rudi Manalu. Bu Heni Stiani, siang Pak, terkaitan pinjaman dengan pihak afiliasi, apakah harus diberikan bunga? Kalau tidak, apa efeknya dengan perusahaan yang berutang terkaitan dengan pajak? Ya, kalau hukum perdata terserah, ya, mau ada bunga atau tidak. Cuman dari sisi perpajakan, konsep yang dibangun kan arm's length principle. Sekarang mungkin nggak perusahaan pinjam ke pihak ketiga, bukan afiliasi, tanpa bunga? Kalau memang nggak mungkin, nah itu yang jadi patokan di pajak. Ya, mengapa harus ada bunga? Memang pasal 12 PP 94 2010 memungkinkan induk ngasih pinjaman, induk lender, anak borrower itu tanpa bunga. Ada 4 syarat yang harus terpenuhi ya. Pertama, memang anak kesulitan likuiditas, modal induk sudah di-store penuh, kemudian dana yang dipinjamkan oleh induk ke anak ya, lender ke borrowernya memang dana sendiri. Lalu induk sedang rugi. Demikian.
ya, Bu Heni ya. Pak Niko, siang Pak Pri, izin bertanya. Dari sisi pajak sebenarnya jika ada transaksi dengan hubungan istimewa, apakah dari sisi pembeli wajib mengakui laba ruginya? Perihal perbedaan ini wajar, dan ini yang disebut juga sebagai correlative adjustment ya. Jadi artinya kalau satu pihak dikoreksi harusnya lawan transaksi, tapi sekarang memang belum dilakukan oleh DJP, apalagi kalau terjadi di luar negeri lawan transaksinya. Jadi wajib atau tidak ini nggak ada aturan mewajibkannya, tapi logikanya cuman nggak ada aturan. Pak Denny Limarno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pri dan tim Creston, semangat pagi. Izin bertanya, bagaimana penggambaran sebanding yang Bapak ya Pak, ketika kita mendapati pemeriksaan dengan alasan analisa VAR sebanding, sementara karakteristik jasa kami beda antara afiliasi dan independen, terlebih secara kuantitas sangat jauh jumlah transaksi afiliasi. Apakah masih bisa memperjuangkan metode perusahaan kami galangan kapal di mana pihak kapalnya dari sisi pelanggan? Terima kasih. Jadi Pak Denny begini Pak, sekali lagi saya mengatakan ini judgement ya, jadi nggak ada kepatokan pasti. Yang penting kita melakukan analisis dengan guidance yang ada di PMK 213, di Per 32 2011, kemudian di OECD Transfer Pricing Guideline. Ini pada kenyataannya tergantung hukum kesepakatan di lapangan. Kalau kantor pajak melihat oke ya sudah, kalau enggak ya cari cara untuk berbeda. Gitu ya. Nah, kemudian untuk metode CAP, ini metode untuk ke harga jual. Jadi harga jual itu ditandingkan. Berarti apa? VAR analysisnya mengacu pada karakteristik produk. Bisa produk jasa atau barang. Jadi kalau memang perusahaan galangan kapal, ini ya harus jasanya sama enggak? Dengan jasa yang diberikan oleh perusahaan Bapak kepada pihak ketiga. Atau perusahaan galangan kapal di tempat lain dengan perusahaan galangan kapal Bapak. Itu kalau pakai CAP ya, jadi harus ditandingkan spesifikasi produknya, baik barang atau jasa. Ini kesulitan yang sering dialami ketika tidak punya pembanding internal. Pembanding internal itu apa? Bapak jual jasa ke A, afiliasi, Bapak jual jasa yang sama ke I, independen. Sama. Nah itu baru, harganya sama atau beda. Demikian. Pak Heri, mohon maaf tanya lagi. Ya saya maafkan Pak Heri. Ada satu komplek perumahan terdiri dari WNA dan mereka membuat perkumpulan dengan tujuan yang berbeda dan ditariskan belinya dan memiliki NPWP. Apakah iuran yang dibayar? Objek PPh, silakan Bapak cek pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Iurannya itu objek PPh. Pak Ismail, seandainya laporan keuangan, seandainya laporan PTX diaudit secara konsisten dengan anak perusahaan, bagaimana dengan pengisian SP tahunnya? Menggunakan laporan keuangan PTX sendiri, laporan keuangan PTX ya, yang sendirian. Jadi separate financial statement, bukan consolidated financial statement. Kenapa? Konsep dasar kita ini per entitas sebagai wajib pajak. Subjek pajaknya badan, bukan konsolidasian. Nah, jadi badannya apa? PT. Kalau PT dikonsol, ya PT-nya ada berapa? Masing-masing. Demikian. Bu Yanik, selamat siang Pak Pri, mau tanya mengenai pembagian dividen ke pemegang saham. Apakah sudah ada aturannya atau juga bebas dari pajak dengan adanya undang-undang cipta kerja kali ya Bu ya. Dan ini ada, Ibu bisa cek di PP 9 2021 Jungto PMK 18 2021. Silakan Ibu cek di situ syaratnya apa. Ya, demikian. Pak Royan, izin bertanya lagi jika berkenan, apakah peraturan terkait pembayaran dividen peraturannya masih menggunakan aturan lama which is jika terima entity tarif pajaknya 15%. Oh iya, pembayaran dividen itu macam-macam Pak Royan ya. Ada yang, ya ini kembali lagi, Bapak bertanya terlalu umum. Jadi Bapak harus ngecek dulu penerima dividennya siapa, orang pribadi atau badan, kemudian dalam negeri atau luar negeri, itu. Jadi tarifnya nggak cuma 15, kalau Bapak rujuk 15, itu ada di pasal 23. Tapi ada juga yang non-objek pajak. Ya, non-objek pajak berarti Bapak harus rujuk lagi pasal 4 ayat 3 huruf F. Nah, ini kan, jadi kalau Bapak tanya 15, ya ada di pasal 23 Undang-Undang PPh.
pertanyaan dari YouTube, Mr. Roynaldo. Assalamualaikum Pak Pri, Waalaikumsalam Pak. Apa semua transaksi harus dilakukan pengujian Pak? Ya, secara umum pengujian itu ada 4 kelompok Pak. Pengujian transaksi barang. Barang itu nanti dibagi 2, barang berwujud, barang tidak berwujud. Berarti royalti terpisah. Kemudian yang kedua transaksi jasa. Jasa itu juga terbagi 2, jasa keuangan, bunga, dan jasa lainnya. Nah itu bisa. Jadi sebenarnya kalau secara umum kita lihat ada 4 pengujian, Pak. Kalau udah TNMM, ya memang pengujiannya ke laba rugi secara utuh. Tapi khusus transaksi tadi, jasa keuangan, bunga, pinjaman, nah itu pengujian khusus. Transaksi barang tidak berwujud, royalti itu juga pengujiannya secara khusus. Demikian. Pak Agung Wibowo, Pak izin bertanya, Pak. PT saya bekerja dapat surat panggilan untuk, PT tempat saya bekerja dapat surat panggilan untuk memberikan keterangan terkait bukber terhadap vendor 2018. Bagaimana dampaknya kepada PT kami dikarenakan restitusi kami telah kami terima? Ya kembali lagi tergantung dari kebenaran transaksi, kebenaran material dari transaksi yang PT tempat Bapak bekerja lakukan. Kalau aman ya tenang aja Pak, itu ya. Kemudian Pak Marulak Sitomorang, izin bertanya, apakah harta warisan dalam surat wasiat di Indonesia diberikan kepada yang pindah luar negeri, dikenakan PPh luar negeri? Yang jelas, kalau warisannya tanah atau bangunan nggak bisa. Kalau wajib pajaknya menjadi wajib pajak luar negeri. Nah, dikenakan PPh luar negeri nggak, tetap tidak termasuk, tetap kena pajak. Oh, kalau warisan, nah warisannya apa ini? Kalau warisan tetap non-objek pajak, ya. Nah, di pasal 4 ayat 3 huruf B itu secara tegas warisan itu non-objek pajak, ya. Pak Steven Orlando, izin bertanya, PT kami ada transfer untuk investasi di luar negeri tahun lalu, namun di tahun ini dan disebut kembali karena rencana investasi batal. Apakah sesuai pajak terkait pembeliannya? Nggak ada masalah, Pak. Jadi itu kalau investasi berarti pinjaman, balik lagi berarti batal. Nggak ada objek pajak, paling di laporan devisa aja. Demikian Pak Steven ya. Baik Ibu Bapak, demikian pembahasan saya atas tambahan pertanyaan ya. Total ada 14 pertanyaan yang belum sempat saya jawab di webinar pada Rabu 10 November 2021, webinar yang ke-56. Mudah-mudahan bermanfaat dan jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, silahkan Ibu Bapak bisa sampaikan pertanyaan lainnya jika memang masih ada yang mengganjal ataupun punya pertanyaan lain. Saya mudah-mudahan bisa berbagi kemanfaatan dengan Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.